Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan matahari mulai condong ke barat, langit bergradasi jingga keemasan, tapi suara azan asar yang berkumandang seringkali hanya jadi latar belakang kesibukan dunia. Padahal, ada satu surah pendek dalam Al-Quran yang menyimpan peringatan keras, surah Al-Asr. Allah bersumpah demi waktu yang kian menipis, mengingatkan kita bahwa manusia benar-benar dalam kerugian. Tapi, apa yang sebenarnya tersembunyi di balik waktu asyar? Mengapa Rasulullah sampai mewanti-wanti untuk tidak melewatkan salat ini? Dan kenapa Allah menyandingkan waktu sore dengan nasib umat manusia? Ini bukan sekadar ritual, melainkan kunci untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan abadi. Yuk, kita telusuri lebih dalam makna waktu ashar dan bagaimana surah ini bisa jadi panduan hidup yang mengubah cara kita memandang waktu. Dalam Al-Quran, Allah seringkali bersumpah dengan berbagai elemen alam sebagai tanda keagungannya. Salah satu sumpah yang paling singkat, namun mengandung makna luar biasa adalah dalam surah Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Kata Al-Asr sendiri secara bahasa berarti waktu sore atau senja. Ini adalah momen ketika matahari mulai condong ke barat, mendekati akhir perjalanan hari. Pemilihan waktu ashar sebagai simbol dalam sumpah ilahi ini bukanlah kebetulan. Waktu ashar melambangkan bahwa hidup manusia, sebagaimana hari yang berjalan, terus bergerak menuju akhirnya. Ini mengingatkan kita bahwa usia manusia semakin berkurang seiring berjalannya waktu, dan tidak ada yang bisa menghentikan lajunya. Waktu yang tak dapat diulang. Ketika sore tiba, hari yang telah berlalu tidak bisa diulang kembali. Begitu pula hidup manusia, setiap detik yang telah lewat menjadi sejarah yang tak mungkin diubah. Inilah pesan kuat yang ingin disampaikan Allah dalam sumpahnya. Waktu adalah aset paling berharga yang kita miliki, dan menyia-nyiakannya sama saja dengan merugi. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata tentang surah Al-Asr. Seandainya manusia merenungi surat ini, niscaya ia akan cukup sebagai petunjuk. Ini menunjukkan bahwa pemahaman akan pentingnya waktu bisa menjadi kunci keselamatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ashar sebagai pengingat kematian. Waktu ashar juga memiliki simbolik tersendiri. Ini adalah waktu peralihan dari terang menuju gelap, mengingatkan manusia bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan digantikan dengan alam akhirat. Seperti matahari yang perlahan tenggelam, hidup manusia pun akan sampai pada titik akhirnya. Waktu asyar menjadi momen refleksi, sudahkah kita memanfaatkan hari ini untuk mendekat kepada Allah? Atau justru kita terlena dengan kesibukan dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini seakan mempertegas bahwa banyak manusia menyia-nyiakan waktu, tanpa sadar bahwa itu adalah karunia besar yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Kesempatan untuk berbenah, namun pesan ini bukan sekadar peringatan akan keterbatasan waktu, melainkan juga motivasi untuk memperbaiki diri. Waktu ashar yang menjadi penanda berakhirnya siang, justru bisa menjadi titik balik untuk bertaubat dan kembali pada Allah. Selama napas masih berhembus, masih ada kesempatan untuk memperbaiki amalan, menghapus dosa, dan memperbanyak kebaikan. Seperti halnya hari yang masih menyisakan waktu setelah asyhar sebelum benar-benar gelap, hidup manusia juga memiliki peluang untuk berubah sebelum ajal tiba. Allah Maha Pengampun dan selalu membuka pintu taubat bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Kesimpulan, jangan rugi dengan mengabaikan waktu. Ketika Allah bersumpah demi waktu dalam surah Al-Asr, itu adalah bentuk kasih sayangnya agar kita tidak menjadi bagian dari manusia yang merugi. Waktu terus berjalan, dan setiap detik adalah kesempatan untuk mendekat kepadanya. Jadikan waktu ashar sebagai pengingat bahwa hidup ini singkat, dan hanya dengan iman, amal saleh, serta keikhlasan dalam beribadah, kita bisa selamat dari kerugian hakiki. Karena pada akhirnya, hidup kita adalah perjalanan menuju Allah.
Dan seperti sore yang pasti berujung malam, kita semua akan kembali padanya. Kehilangan yang nyata bagi manusia yang lalai, Allah berfirman dalam surah Al-Asr, "Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian." Surat Al-Asr ayat 1-2. Bayangkan seorang musafir yang tersesat di padang pasir. Ia berjalan seharian di bawah terik matahari, meyakini bahwa oasisi ada di depan sana. Namun, setelah berjam-jam melangkah, yang ia temukan hanyalah fata morgana bayangan air yang tak pernah nyata. Inilah gambaran manusia yang lalai akan waktu. Terus mengejar dunia, tanpa sadar semakin jauh dari tujuan akhir yang sesungguhnya ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Kerugian yang tak terlihat, tapi nyata. Allah menggunakan kata khusr dalam ayat ini, yang artinya kerugian besar. Ini bukan sekadar kehilangan materi atau kegagalan sesaat, melainkan kehancuran total. Manusia yang tidak memahami nilai waktu akan mendapati dirinya bangkrut, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Bayangkan seseorang yang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar harta, jabatan, dan pujian manusia. Ia bangun pagi, sibuk bekerja, lalu pulang larut malam dalam kelelahan. Salatnya terlewat, zikirnya terlupakan, dan Al-Quran yang dulu sering dibacanya kini berdebu di rak. Ketika ajal tiba, barulah ia menyadari bahwa semua yang ia kumpulkan tidak bisa menolongnya di alam kubur. Allah mengingatkan kita dengan sangat tegas, manusia benar-benar berada dalam kerugian. Artinya, jika kita tidak hati-hati, kerugian ini bukan sekadar kemungkinan, melainkan kepastian. Menariknya, waktu asar seringkali menjadi simbol waktu yang terabaikan. Dikala sore, banyak orang justru sibuk menyelesaikan urusan dunia, menutup pembukuan bisnis, mengejar target pekerjaan, atau terjebak macet di jalan. Salat ashar yang seharusnya menjadi jeda untuk mengingat Allah, malah sering tertinggal atau dikerjakan dengan tergesa-gesa. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa meninggalkan salat ashar, maka terhapuslah amalannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah pengingat keras bahwa mengabaikan salat, terutama ashar, bisa menghapus kebaikan yang sudah kita kumpulkan. Seolah-olah kita telah bekerja keras sepanjang hari, tetapi di akhir waktu, semua hasilnya lenyap karena kelalaian sesaat. Ketika penyesalan tak lagi berguna, bayangkan jika hidup kita diibaratkan seperti perlombaan lari. Di awal, mungkin kita berlari cepat, penuh semangat mengejar target dunia. Tapi saat mendekati garis finish, seperti waktu ashar yang mendekati malam, kita justru melambat, kehilangan fokus, dan akhirnya tersandung di detik terakhir. Yang tersisa hanyalah penyesalan karena kita tahu, andai saja lebih berhati-hati, kemenangan itu bisa diraih. Allah menggambarkan kondisi ini dalam ayat lain. Demikianlah keadaan orang kafir itu. Hingga apabila kematian datang kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan." Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Tapi permintaan itu sia-sia. Waktu sudah habis. Kesempatan untuk memperbaiki diri telah berlalu, seperti matahari yang tak mungkin terbit kembali setelah tenggelam. Kesimpulan, jangan biarkan diri terjebak dalam kerugian. Surah Al-Asr adalah peringatan lembut namun menusuk jiwa. Allah mengingatkan kita bahwa kerugian adalah nasib pasti bagi mereka yang lalai terhadap waktu dan kewajiban kepadanya. Namun, ayat ini bukan sekadar ancaman, melainkan bentuk kasih sayang Allah agar kita segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Ketika waktu ashar tiba, cobalah berhenti sejenak. Lihatlah langit yang perlahan menguning. Dengarkan suara azan yang memanggil. Itu adalah alarm dari Allah pengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan dan yang benar-benar bernilai adalah bagaimana kita mengisi waktu yang tersisa. Karena pada akhirnya, bukan seberapa panjang umur kita yang penting, melainkan seberapa bermakna waktu yang kita gunakan untuk mendekat padanya. Keterkaitan waktu ashar dengan salat wusta. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk." Surat Al-Baqarah
Ayat 238. Ayat ini menyeratkan betapa pentingnya menjaga salat wustha, yang oleh banyak ulama ditafsirkan sebagai salat ashar. Mengapa ashar begitu istimewa, hingga disebut secara khusus? Apa yang tersembunyi di balik waktu yang tampak sederhana ini? Mari kita selami lebih dalam. Ashar, salat penentu amal sehari penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang saling bergantian mengawasi kalian, dan mereka berkumpul saat salat subuh dan ashar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke langit, lalu Allah bertanya kepada mereka meskipun Allah lebih tahu, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Mereka menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan salat, dan kami mendatangi mereka juga dalam keadaan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan ini, 2 kali dalam sehari, malaikat melaporkan kondisi kita kepada Allah. Dan salah satu momen krusial itu adalah saat salat ashar. Jika kita menjaga salat ini, laporan yang dibawa malaikat akan berisi kabar baik. Tapi jika kita lalai, na'udzubillah, bisa jadi malaikat melaporkan bahwa kita sedang sibuk dengan dunia, melupakan panggilan Allah. Allah mengingatkan manusia dalam surah Al-Asr bahwa mereka berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memenuhi 4 syarat keselamatan. Iman, amal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ini bukan sekadar formula singkat, melainkan peta jalan untuk menghindari kerugian abadi. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih dekat. 1. Iman, fondasi utama keselamatan. Iman adalah titik awal segalanya. Tanpa iman, seluruh amal menjadi sia-sia di sisi Allah. Namun, iman bukan sekadar keyakinan di hati ia harus hidup, mengalir dalam setiap aspek kehidupan. Bayangkan seseorang yang mengaku beriman, tetapi ketika azan ashar berkumandang, ia berkata, nanti saja, aku masih sibuk. Apakah ini tanda iman yang kuat? Atau justru bukti bahwa iman itu mulai pudar? Iman yang sejati menggerakkan hati untuk mendahulukan Allah di atas segalanya. Ketika waktu ashar tiba, orang beriman tidak menunda, karena ia tahu salat bukan hanya kewajiban, tapi juga bukti cintanya kepada Sang Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai Allah dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Hadis Bukhari dan Muslim. Iman yang kokoh akan melahirkan ketundukan total pada perintah Allah, termasuk menjaga waktu-waktu salat yang Dia muliakan. 2. Amal saleh, bukti nyata keimanan. Iman tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Maka Allah menyandingkan iman dengan amal saleh, karena iman yang benar pasti melahirkan tindakan nyata. Salat ashar menjadi salah satu amal yang menguji kesungguhan ini. Mengerjakannya tepat waktu, dengan khusyuk, adalah bentuk nyata amal saleh yang menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah. Namun amal saleh tidak terbatas pada ibadah ritual. Membantu sesama, bersedekah, berkata baik, hingga sekadar tersenyum kepada orang lain juga bagian dari amal yang diridhoinya. Setiap detik yang kita gunakan untuk kebaikan adalah bentuk investasi abadi yang akan kembali kepada kita di akhirat. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan beri balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surat An-Nahl ayat 97. 3. Saling menasihati dalam kebenaran. Manusia adalah makhluk sosial yang saling memengaruhi. Karena itu, Allah mengingatkan pentingnya nasihat dalam kebenaran agar iman dan amal saleh terus terjaga. Ketika melihat teman mulai lalai terhadap salat ashar, misalnya, jangan ragu untuk mengingatkan dengan lembut. Sebab, mengingatkan dalam kebaikan adalah bentuk kasih sayang yang tulus. Bayangkan betapa dahsyatnya pahala jika nasihat kita membuat seseorang kembali kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan umat Islam pada umumnya.
Hadis riwayat Muslim. Namun memberi nasihat juga butuh hikmah. Jangan sampai niat baik justru melukai hati orang lain. Karena itu, Allah menyebut pilar terakhir yang melengkapi semuanya, kesabaran. Keempat, saling menasihati dalam kesabaran, berpegang pada kebenaran itu sulit. Mengingatkan orang lain pun penuh tantangan. Terkadang, nasihat kita diabaikan, bahkan dicemooh. Tapi disinilah kesabaran menjadi kunci. Sabar bukan berarti diam menerima keadaan, melainkan teguh dalam kebaikan meski diterpa ujian. Ketika orang lain meremehkan salat, kita tetap menjaganya. Ketika orang mencibir nasihat kita tetap mendoakan mereka. Karena kita yakin Allah melihat setiap usaha kita, sekecil apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang diberi pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti waktu Ashar yang perlahan bergulir menuju senja, hidup ini pun akan berlalu. Kesabaran dalam mempertahankan iman dan kebaikan akan menjadi saksi saat kita berdiri di hadapan Allah kelak. Kesimpulan 4 pilar, 1 jalan keselamatan. Surah Al-Asr mengajarkan bahwa manusia tidak akan selamat hanya dengan berdiam diri. Dibutuhkan iman yang kuat, amal yang nyata, kepedulian terhadap sesama dan kesabaran yang tak tergoyahkan. Ketika azan Ashar berkumandang, anggaplah itu sebagai pengingat akan singkatnya hidup ini. Jadikan setiap rakaat sebagai bukti iman, setiap sujud sebagai bentuk amal, dan setiap doa sebagai harapan untuk terus dikuatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Karena pada akhirnya, hanya mereka yang berpegang pada 4 pilar ini yang akan tersenyum bahagia saat bertemu dengan Rabb-Nya. Salam sejahtera bagi kalian, karena kesabaran kalian, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 24. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah, melalui iman yang kokoh, amal yang ikhlas, dan kesabaran yang tak pernah pudar. Surah Al-Asr mengajarkan bahwa waktu adalah anugerah yang sangat berharga, mengingatkan kita bahwa hidup ini singkat dan setiap detik harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pesan dalam surah ini menekankan bahwa kelalaian dalam menghargai waktu membawa kerugian besar, sedangkan menjaga ibadah, terutama salat ashar sebagai bagian dari salat wusta, merupakan kunci keberkahan. 4 pilar keselamatan yaitu iman, amal saleh, nasihat dalam kebenaran dan kesabaran, menginspirasi kita untuk hidup bermakna dan saling mendukung. Semoga renungan ini memotivasi kita untuk terus memperbaiki diri dan menghargai setiap momen. Bagaimana pendapat kalian tentang makna mendalam ini? Mari berbagi komentar dan pengalaman agar inspirasi kebaikan semakin menyebar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.